Sebuah mobil minibus berhenti di sebuah tanah kosong dan tak lama beberapa pemuda keluar dari mobil tersebut dan menarik tubuh Abai yang telah terikat. Tak lama ia ditinggalkan begitu saja oleh pemuda tersebut. Abai tersentak dan terbangun dari tidurnya dengan segera setelah mengalami mimpi buruk yang sangat menyeramkan baginya. Dengan bergegas, ia meninggalkan kamar tidurnya dan mencari ibunya di setiap sudut ruangan yang ada di kediamannya. Panik pun langsung menyergap dirinya hingga ia terkejut ketika mendengar suara teleponnya berdering. Dari seberang telepon, ibunya mengabari kalau ia harus pergi ke Vizak untuk melihat keadaan nenek Abai yang terkena serangan jantung. Namun ia telah berpesan pada Laksmi untuk bisa datang lebih awal, namun Laksmi belum tiba sampai Abai terbangun dari tidurnya. Tak lama Laksmi datang dan membuatnya tenang karena kali ini ia memiliki teman di rumahnya. Abai didiagnosa oleh seorang dokter ketika berumur 12 tahun menderita monophobia, yaitu ketakutan bila seorang diri. Hal itu dikatakan dokter ketika Abai ditemukan pingsan oleh ibunya dengan luka di pergelangan tangannya. Ia telah mencoba bunuh diri ketika ia tidak memiliki seorang teman satupun di dekatnya. Abai merasa tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya berputar serta merasakan pusing yang sangat hebat dan ia bisa melakukan hal nekat untuk mengakhiri hidupnya. Abai yang mencintai Madu mencoba menceritakan tentang penyakitnya pada Madu. Namun ia malah menolak lamaran yang diberikan oleh Abai dan menganggap kalau Abai tidak akan mampu menjaga dirinya dengan baik. Hingga hubungan mereka pun berakhir begitu saja. Padahal Abai sangat mengharapkan Madu bisa menjadi istri yang baik untuk dirinya. Ia terdiam dan termangu memperhatikan keadaan sekitarnya, hingga ia terpana melihat seorang wanita yang sangat cantik dan juga anggun. Ia memperhatikannya tengah bersama teman-temannya, namun beberapa preman datang dan mencoba mengganggu mereka. Dengan cepat, Abai keluar dari mobilnya dan melumpuhkan mereka hingga mereka ketakutan dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Abai telah benar-benar jatuh cinta pada gadis yang ia ketahui bernama Vaisnavi. Ia sering tersenyum sendiri mengingat pertemuannya dengan gadis tersebut hingga ia selalu digoda oleh Giri untuk bisa melumpuhkan hati Vaisnavi itu. Saat Abai menemani Giri ke sebuah toko sari, ia melihat Vaisnavi tengah bersama teman-temannya. Ia tersenyum bahagia. Giri pun mengajaknya untuk bisa menemuinya. Namun Abai menolak dan memperhatikan Vaisnavi yang dengan lemah lembut menerima kekurangan orang lain. Abai yakin kalau ia berjodoh dengan Vaisnavi, ia akan bisa diterima dengan baik walaupun ia memiliki kekurangan dan juga penyakit. Abai menceritakan pada ibunya sosok Vaisnavi yang sangat ia kagumi. Dan saat ibunya melihat wajahnya melalui handphone, ibunya pun yakin kalau Vaisnavi bisa menjadi istri sekaligus menantu yang baik untuk Abai. Saat mengunjungi kuil, tanpa sengaja mereka bertemu di tempat itu. Kali ini Vaisnavi yang menegur Abai yang tengah bersama ibunya. Mereka pun berbincang hangat dan Abai serta Vaisnavi pun bertukar nomor handphone. Kali ini Vaisnavi menelpon Abai dan mengajaknya bertemu. Abai mengiyakan dan menunggu bersama Giri di sebuah restoran. Bye. Saat Vaisnavi datang, ia memperkenalkan Giri pada Vaisnavi sebelum mereka pergi ke tempat tujuan mereka. Sepanjang perjalanan, Abai merasa sangat senang dan yakin kalau ia pasti akan mendapatkan cinta Vaisnavi. Di sebuah perbukitan wisata, Abai menghentikan sepeda motornya dan menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan perasaannya kepada Vaisnavi. Tapi tiba-tiba, Vaisnavi pergi begitu saja hingga membuat panik Abai. Ia terus mencari hingga ia hampir saja terjun di pembatas jalan tersebut. Tak lama Vaisnavi datang dan menariknya. Abai langsung memeluk Vaisnavi dan merasakan ketakutan saat Vaisnavi tidak bersamanya. Abai dan Vaisnavi pun telah menyatakan cintanya satu sama lain. Saat berada di kuil, dengan cepat Abai membantu ayah Vaisnavi yang terkena serangan epilepsi yang sudah lama dideritanya. Setelah tenang, ayahnya pun dibawa menjauh dari kerumunan para pendoa di sana.
Vaisnavi menjelaskan kalau ayahnya menderita epilepsi sejak lama. Tapi Abai tidak sama sekali menghindari Vaisnavi dan keluarganya. Ia malah menerima dengan tangan terbuka kekurangan ayah Vaisnavi. Di rumah, Vaisnavi yang tengah direncanakan akan menikah dengan lelaki lain langsung ditolak oleh Vaisnavi dan ia menunjukkan foto Abai kepada kedua orang tuanya. Ayahnya menerima dengan tangan terbuka kehadiran Abai di hati putrinya, tapi tidak untuk ibu Vaisnavi. Ia tidak menerima dan meninggalkan Vaisnavi bersama suaminya. Vaisnavi pun menurutinya dan mencoba mengatakan hal baik tentang Abai. Dan ia yakin ia bisa menjadi suami yang melindungi dirinya dan juga anak-anaknya kelak. Ibu Vaisnavi hanya menghela napas dan mengiyakan keinginan putrinya tersebut. Abai pun mengabari ibunya kalau ia dan Vaisnavi akan segera menikah setelah mendapatkan restu dari kedua orang tua Vaisnavi. Mendengar hal itu, ibu Abai sangat bahagia dan Abai juga mengatakan ia akan menceritakan siapa dirinya sebenarnya pada Vaisnavi agar ia bisa menerima Abai menjadi suaminya nanti. Kali ini Abai yang ditinggal seorang diri di rumah meminta Giri untuk menemaninya. Tapi Giri beralasan akan datang 10 menit lagi. Karena panik dan takut, Abai malah melihat seorang pencuri yang berniat masuk ke rumahnya. Karena ia tidak mau sendirian, ia pun mengajak pencuri tersebut untuk menemaninya selama Giri belum datang. Ia pun memberi makanan kepada pencuri tersebut agar ia bisa berlama-lama dengannya. దొంగతనం చేయడానికి ఇది చిరంజీవి గారి జమానా కాదు బ్రో. దొంగతనం స్టార్ట్ చేసావా? లేదు భయ్య, అన్నీ అమ్ముకున్నా చేయటం మొదలు పెట్టా. Tak lama Giri pun datang dan membawa beberapa minuman beralkohol di tangannya. Mereka mengajak pencuri tersebut bergabung bersama mereka untuk menikmati minuman yang dibawa oleh Giri. Pencuri yang mengaku bernama Immanuel itu pun bersuka cita menikmati minuman beralkohol yang dibawa oleh Giri. Namun keinginan mencurinya malah membuatnya mengambil dompet milik Giri. Namun ia tertangkap tangan dan Abai yang baru saja kembali dari dapur mengakui kalau Immanuel memang seorang pencuri. Hal itu membuat Giri menjadi kesal karena mengizinkan pencuri bersama dengan mereka. Immanuel pun dipukuli oleh mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Abai dan Giri pun menghabisi minuman hingga mereka mabuk. Abai meminta Giri untuk menemaninya karena ibu Abai tengah pergi menengok neneknya yang kembali masuk rumah sakit. Namun Giri menolak karena ia ingin pergi mengunjungi puja kekasihnya. Abai terus memaksa hingga mengantongi kunci rumahnya. Hingga mereka pun tertidur pulas dan tiba-tiba Giri terbangun dari tidurnya dan mengambil kunci dari dalam kantong Abai. Giri pun meninggalkan Abai seorang diri hingga ia tidak sengaja melempar kuncinya dan terselip di dalam karpet. Tak lama Giri pergi, Abai terbangun dan ia terkejut ketika mendapati dirinya ketakutan, bahkan rasa takut itu benar-benar menjalar ke seluruh tubuhnya dan merasakan dunia serasa berputar. Hingga ia memutuskan untuk menggantung dirinya dengan menggunakan tambang. Namun Abai tidak meninggal akibat menggantung dirinya hingga ia kemudian tersadar dan terjatuh hingga menemukan kunci rumahnya. Tak lama kemudian, pintu Abai diketuk oleh seorang wanita muda yang mengaku sebagai keponakan seorang tetangga Abai. Wanita tersebut bernama Priya dan ia diminta untuk menunggu di rumah Abai sebelum ia kembali ke kediamannya. Please sit. యా యాక్చువల్లీ ఈ టైంలో వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను. No. Saat Priya di kamar mandi, teleponnya berbunyi dan Abai memberanikan diri untuk menerima telepon tersebut. Bibi Priya mengatakan batal kembali ke kediamannya dan meminta Priya untuk kembali ke asramanya. Namun fobia yang diderita Abai membuatnya merasa takut dan mencegah Priya untuk pergi dari kediamannya. వాళ్ళు ఇంకా రాలేదేంటి? Abai mencoba menyiapkan makanan dan segala sesuatu yang bisa membuat nyaman Priya, tapi di tengah-tengah Abai menyiapkan semuanya, tiba-tiba Bibi Priya menelpon dan mengatakan langsung kalau ia tidak kembali dan sebelumnya sudah menelpon Abai. Hal itu pun membuat Priya takut terlebih saat Abai ditemani sampai pagi. Ia berusaha keluar dari rumah tersebut hingga berulang kali namun gagal. ఆహా ఏమదు చాలు. Tak lama bel pintu berbunyi. Vaisnavi pun datang. Melihat pintu terbuka, Priya langsung berlari keluar dari rumah Abai. Melihat Abai bersama wanita lain, Vaisnavi merasa cemburu dan mencurigai ia memiliki hubungan dengan Priya. Tapi, berulang kali ia menjelaskan kepada Vaisnavi kalau ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Priya.
hingga ia harus menelpon tetangganya untuk memastikan apa yang ia bicarakan benar. Vaisnavi pun mempercayainya dan mulai mau berbincang hangat dengan Abai. Mereka pun berbicara tentang masa depan mereka nanti hingga tiba-tiba Vaisnavi menemukan sebuah foto Abai bersama Madu dan bertuliskan mesra. Lagi-lagi Vaisnavi merasa cemburu. Kali ini semua penjelasan Abai sama sekali tidak dipercayai oleh Vaisnavi. Abai yang tidak bisa lagi berbicara pada Vaisnavi akhirnya membungkam mulut kekasihnya dan mengikat kedua tangannya di sebuah kursi. Tapi tiba-tiba Abai dihajar oleh subinspektur bernama Ajay yang mengaku sebagai pacar dari Vaisnavi. Mereka pun berkelahi dan menghancurkan semua barang-barang yang ada di ruangan itu, hingga keduanya saling mengunci dan tidak bisa lagi saling menyerang. Keduanya pun meminta Vaisnavi mengambilkan sebuah kayu yang ada di hadapan mereka dan memintanya untuk diberikan ke salah satu dari mereka. Vaisnavi pun terlihat bingung hingga ia memutuskan untuk mengambil kayu tersebut dan menghantamkannya ke kepala Abai, hingga ia mengalami luka di kepalanya. Namun Abai terus memohon agar bisa ditemani terus oleh Vaisnavi. Ajay juga mengambil kesempatan itu untuk menghantam Abai menggunakan kayu. Tak lama Abai pun dibawa ke kantor polisi. Abai terus memohon untuk tidak ditinggal sendiri di dalam penjara hingga ia memaksa seorang petugas polisi untuk menemaninya sampai ia tertidur berdua di dalam penjara. Keesokan harinya inspektur kembali datang untuk membuat vir atas kesalahan percobaan pembunuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh Abai. Sementara di tempat lain Vaisnavi sangat merasa bersalah dan menyesal. Ia masih mencintai Abai dan ingin terus bersama dengan dirinya. Abai pun dipaksa dibawa ke penjara gelap dan pengap hingga ia terus meronta untuk melawan mereka, tapi polisi tersebut tetap melakukannya hingga polisi itu terkejut ketika melihat pintu penjara tersebut hancur oleh Abai. Abai pun diperiksa oleh dokter dan dokter mengatakan kepada polisi kalau Abai menderita monophobia, hingga ia memaksa semua orang untuk menemaninya. Ia sama sekali tidak ingin ditinggal sendiri. Bila hal itu terjadi, maka ia akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Abai pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan mengizinkan kembali ke kediamannya. Sementara ibu Abai yang baru saja sampai di kediamannya merasa terkejut ketika melihat rumah yang dalam keadaan sangat berantakan. Abai yang baru saja tiba tidak mempedulikan racauan ibunya. Ia langsung menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Setelah merasa tenang, Abai mulai bercerita pada ibunya tentang apa yang telah ia alami selama ibunya pergi. Melihat putranya yang kehilangan semangat, ia memberikan semangat pada Abai untuk bisa terus memperjuangkan cintanya karena hidup tidak bergantung pada orang lain. Kalau memang ia tidak berjodoh dengan Vaisnavi, itu sudah takdir dari Tuhan. Abai pun memberanikan mengirimkan video tentang dirinya pada Vaisnavi. Semua ia ceritakan secara rinci dalam video itu. Hingga Vaisnavi merasa bersalah dan ia baru menyadari sikap aneh yang ditunjukkan Abai selama mereka bersama. Dengan cepat ia mencoba mencari keberadaan Abai di kantor polisi tapi tidak menemukannya. Ia pun mencoba menghubunginya dan memintanya untuk menemuinya di area perbukitan. Abai pun mendatangi tempat tersebut, namun baru saja ia tiba, tak lama sebuah minibus datang dan membawanya. Vaisnavi menjerit dan mencoba menolongnya, tapi tidak berhasil. Abai dibawa oleh preman-preman yang pernah mengganggu Vaisnavi ke sebuah gudang tua. Di tempat itu ia ditinggal seorang diri sementara mereka menonton Abai dari televisi. Abai yang merasa ketakutan seorang diri mencoba keluar dari tempat itu, tapi tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Hingga ia pun jatuh pingsan dan preman-preman itu merasa ketakutan lalu mendatangi Abai. Namun saat mereka tiba, Abai langsung tersadar dan menghajar mereka semua. Hingga mereka pun akhirnya melarikan diri. Setelah semua pergi, Abai membuka pintu dan menemukan Vaisnavi berada di depan pintu tersebut. Ia pun memeluk Vaisnavi dan meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Setelah meminta maaf, Vaisnavi meminta agar bisa menjalankan kembali hubungan mereka dan bisa menikah. Keluarga Abai pun merasa senang karena mereka bisa kembali bersatu dan film pun selesai.